Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, geger, Surabaya benar-benar dibikin geger. Seorang bapak-bapak marah-marah bersama rombongannya mengancam seorang siswa untuk meminta maaf sambil bersujud dan sambil menggonggong mirip anjing gitu ya. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan, ini benar-benar bikin malu ini ya guys ya. Nah, dan ini berlangsung terjadi di depan sebuah sekolah swasta di kota Surabaya. Oke guys, seperti apakah videonya? Jangan di skip, tolong disimak sampai selesai ya guys ya, biar nggak gagal paham gitu ya. Nah, seperti apakah videonya? Ini dia. Let's go. Apa? Ini minta maaf. Minta maaf? Ayo minta maaf. Waduh, wow. Keren banget ya. Menolong. Gonggong tadi. Menggonggong. Biarin Pak, biarin. Bukan Pak gua. Nah, Ini siapa? Ini siapa? Merasa paling jagoan ya guys. biarin dan. Salahnya kan memang ngomong dari temennya Pak. Kita menolong. Jangan. Jangan. Ini nggak bisa dibiarkan ini, nggak bisa dibiarkan ini. Kenapa kau bilang kita cari Sudah Pak. Wow. Benar-benar merasa paling jagoan dia guys. Ini lagi yang baju merah nih, tandanya Saya lagi coba yang baju merah itu. kejadian ini. Seorang anak kecil di Surabaya, di Jawa Timur, disuruh sujud oleh seorang pengusaha. Dengan arogannya dia suruh sujud itu anak, bahkan disuruh menggonggong, bahkan nantang-nantangin orang semuanya dengan arogan seperti itu. Lu siapa yang punya negara? Hah? Iya, Kamu siapa? Yang punya negara ini? Yang punya negara aja nih, nggak searogan lu. Pemimpin negara kita ini nggak ada yang arogan kayak lu. Ngerti nggak lu? Itu manusia loh, dan anak kecil loh. Saya nonton video kamu tuh marah besar. Saya sebagai masyarakat mengutuk keras tindakan Iya. arogan kamu ini. Saya lagi konsultasi sama pengacara saya nih. Saya dengar katanya ada sudah berakhir damai. Nggak ada damai-damai, nggak ada. Itu presiden yang buruk yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahwa ada seorang anak manusia, anak kecil yang kamu intimidasi sampai seperti itu. Karena dia takut sama kamu mungkin. Kalau gua nggak ada takutnya sama lu. Iya. John LBM nggak ada takutnya sama lu. Ngerti? Saya lagi konsultasi sama tim hukum saya. Kalau memungkinkan saya bikin LP buat kamu. Saya ngelaporin kamu supaya jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jangan bersikap arogan seperti itu. Emang duit lu seberapa banyak sampai lu bisa mengintimidasi orang seperti itu? Komnas Perlindungan Anak harus angkat bicara. Semua harus bersuara. Semua harus kompak. Harus dihukum secara pidana. Benar. Harus ada efek jerah untuk si pengusaha ini. harus. Kelakuan lu biadab banget, udah kayak yang punya dunia lu. Di atas langit masih ada langit, bro. Lu arogan kayak begitu sama anak kecil pula. Kau suruh menggonggong, kau suruh sujud di depan kau. Kau siapa, raja? Hah? Iya. Saya kawal kasus ini. Semangat saya kalau udah urusannya mengintimidasi orang kayak begitu, lu berhadapan sama John LBM lu ya. Iya, Nggak bisa, mantap, nggak ada Bang damai. Harus ada efek jerah, harus ditindak secara pidana. Saya minta atensinya kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto. Saya kira tindakan arogansi seperti ini, Pak, nggak butuh nunggu laporan polisi, Pak. Saya kira polisi dengan kewenangannya bisa langsung menangkap ini pelaku, Pak. Saya kira ini nggak perlu tunggu ada laporan polisi, Pak. Tindakan arogan, tindakan biadab seperti ini, Pak, tidak perlu tunggu ada yang melapor, Pak. Polisi punya kewenangan untuk mengamankan ini pelaku, Pak. Supaya, Pak, jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat, Pak. Jangan arogan. Hidup di dunia cuma sementara. Kalau itu bukan punya lu mati juga kalau Pak mati. Kok sampai segitunya lu merendahkan orang? Apalagi ini anak kecil, saya nggak terima, Pak. Saya benar-benar nggak terima dengan kejadian ini. Saya akan menuntut, saya akan mengawal kasus ini. Iya, mantap, kita kawal sampai selesai ini. Sampai pakai baju oranye orang ini. Saya Ivan selaku sebagai orang tua ini dari dia. Excel yang dimana tadi sempat viral kejadian di SMA Gloria 2. Sebenarnya kejadian tersebut itu tidak benar apa adanya. Banyak sekali Tidak benar apa adanya. Cita-cita yang dikirain orang tidak buta sesuai. kali ya. saya dengan orang tua Ethan tidak ada apa-apa dan tidak ada kontak fisik, dan kita sudah berdamai secara kekeluargaan. Waduh, ini guys, ini gimana nih tanggapannya soal ini? Katanya sudah damai nih, gimana nih? menerangkan bahwa yang terjadi di sosial media saat ini maupun viral itu Ini mungkin bapaknya anak yang disuruh sujud itu kali ya? dilakukan oleh orang tua anak itu tidak dilakukan. Oh iya benar.
Ini adalah orang tua anaknya yang disuruh menggonggong itu guys oleh pria baju putih tadi. Ya, jadi misalkan ada kelanjutannya di media sosial itu mungkin tidak benar. Ya kalau gini kita serahkan saja sama netizen. Ini gimana ini guys? Katanya sudah minta maaf gitu ya. Yang dimana tadi sempat viral kejadian di SMA Gloria 2. Sebenarnya kejadian tersebut itu tidak benar adanya. Banyak sekali berita-berita yang tidak sesuai. Saya dengan orang tua Etan tidak ada apa-apa, tidak ada kontak fisik. Dan kita sudah berdamai sekarang. Mana tadi yang ngamuk-ngamuk? Ah, sok ngamuk-ngamuk, sok arogan ya. Dan antara kami ya nggak ada masalah ya sama kita. Iya. Iya makanya kalau punya otak itu dipergunakan guys, dipergunakan otak itu. Jangan asal ngamuk-ngamuk ya enggak? Orang tuanya Excel, saya juga minta maaf jika ada perbuatan yang salah. Tapi intinya ini demi apa ya? Demi kebaikan kita berdamai di sini. Tidak ada kewajiban di mana-mana. Ya, sama-sama. Ya. Kasus viral terjadi di Surabaya, pengen tahu pendapat kalian, terutama yang orang tua. Jadi ceritanya mulai begini, pengusaha Surabaya ini bernama Pak Ivan. Dia datang ke sekolah mencari anak muda yang katanya mengejek anaknya dia sendiri. Nah dia nggak terima bahwa anaknya diejek oleh anak muda ini. Akhirnya ketemu, anak itu dipaksa harus bersujud, bahkan diminta menggonggong seperti anjing untuk minta maaf kepada Pak Ivan ini. Orang tua daripada si anak yang disuruh sujud itu juga ada di sana dan minta di stop, jangan sampai harus menggonggong. Tapi Pak Ivan tambah marah dan akhirnya videonya pun viral. Sebagai orang tua kita pasti nggak ingin anak kita diejek. Dan dalam kasus ini pun saya nggak tahu seberapa besar, seberapa parah ejekannya. Kalian sebagai orang tua nih, pengen benar-benar tanya, apakah Pak Ivan memang sudah seharusnya melakukan demikian demi membela anaknya, atau biar anak-anak saling berantem tapi saling baikan sendiri mencari solusinya? Memang tapi di zaman sekarang ini saya suka banyak denger ya, bahwa di zaman dulu ketika saya masih muda, kita takut sama guru kan, tapi sekarang kebalikan, dimana guru takut sama anaknya, karena nanti orang tuanya akan ngomong dan salahin gurunya, bukan salahin anaknya. Jadi seberapa jauh sih seorang tua itu harus mendukung, menjaga, membela anaknya? Saya pribadi, saya pasti akan cari solusi, bertemu terutama dengan anak tersebut dan juga mungkin orang tuanya. Tapi mungkin saya tidak akan menyuruh anak itu sampai harus bersujud dan juga menggonggong. Bagaimana menurut kalian? Iya betul, mantap, keren, luar biasa ya. Jadi kalau pendapat saya ini, ya saya kan juga punya anak ya. Kalau permasalahan anak kita ikut membela itu hal yang wajar. Tetapi kita harus tahu dulu nih pokok permasalahannya apa ya. Tanya dulu anak kita, tanya dulu temannya yang mengejeknya gitu ya. Ya kalau itu cuma masalah sepele ya itu bisa didamaikan mereka. Jangan tidak perlu seperti yang tadi itu adalah contoh presiden yang buruk itu nggak bagus, itu benar-benar tidak bagus. Itu adalah mencerminkan tidak mencerminkan budaya Indonesia itu guys. Itu budaya mana, budaya setan itu ya. Sebagai orang tua kita betul memberikan terbaik untuk anak kita. Siapapun yang mengejek pasti kita bela ya, yang siapapun yang mengejek anak kita dan pasti kita bela. Tetapi kita harus tahu dulu pokok permasalahannya apa, seperti apakah ejekannya, seperti apakah jangan-jangan anak kita yang mulai nih ya kan, kita kan nggak tahu seperti apa temannya mengejek dan perlakuan sebelumnya seperti apa, kenapa dia sampai diejek, kita kan nggak tahu ya. Makanya pertemukan dulu anak kita dengan temannya tadi gitu ya. Itu kalau pendapat saya. Dan bahkan saya juga sering melakukan hal semacam itu ya, yang terjadi terhadap anak saya. Dia sering bermain sama teman-temannya, lalu diejek, pulang nangis gitu ya, pokoknya diganggu lah temannya gitu ya. Ya saya biarkan aja, itu kan dia anak-anak kecil gitu, anak-anak muda gitu ya, biarkan aja gitu. Kecuali itulah main fisik, main-main yang kekerasan gitu ya, itu baru kita pertemukan gitu ya. Perlu pemikiran tuanya gimana nih solusi buat anak kita gitu.
Itu aja sih, yang jelas jangan sampai seperti hal yang tadi gitu. Itu bukan budaya orang Indonesia gitu. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini, dan pasti banyak telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.